Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana tadi Mbak? Dari kelas baru selesai ujian. Oh dari kelas. Oh kuliah ya? Iya. Atau masih sekolah? Masih Kuliah di mana? di UM ya. Ya boleh itu dekat sini ya berarti ya? Oh dekat banget. Iya. Dekat. Jurusan apa kalau boleh tahu? Kebetulan ambil prodi pendidikan dan konseling. Insya Allah jadi ngambil jurusan PKI juga. Iya. Karena itu sesuai keinginan sendiri kan? Iya. Oh gitu. Kalau maaf punya bisa pengen siapa? Lala. Nah jadi Mbak Lala atau Kak Lala? Kak boleh. Kak Lala ya. Oke Kak Lala. Tadi kesini dengan siapa? Kebetulan Sendiri. Jadi pulang dari kampus, ujian sini sendirian. Gimana ujiannya? Alhamdulillah. Lancar. Sebetulnya happy. Iya. Semoga nilai ujiannya sesuai harapannya. Amin. 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 Mbak Lala aslinya dari mana? Dari Setirama. Setirama. Iya. Setirama itu nama desa atau Kecamatan. Oh dari kecamatannya. Iya. Berarti di kecamatannya. Iya. Oh berarti kalau untuk ke kampus PP kebetulan di sini ngekos. Oh ngekos. Iya. Kan dari Setirama ke sini Lumayan. Lumayan. 1 jam. Kenapa nggak pilih ngajak dari daripada kampus? Karena orang tua, kebetulan anak tunggal, jadi orang tua susah untuk melepaskan kalau sesuatu ini. Oh yang ditakutin di jalan kan? Iya. Jadi lebih ya memang lebih aman apa ngekos itu tadi. Oke tadi juga ada pertanyaan jurusan PK ya. Sebelumnya Mbak Lala, Kak Lala ya? Iya. Maaf. Kak Lala udah pernah mengikuti sesi konseling? Kebetulan Belum. Jadi ini untuk pertama kalinya Kak Lala? Iya. Ya. Karena Kak Lala baru pertama kali di sesi konseling, jadi belum tahu apa itu konseling. Apa udah pernah dengar mungkin karena kebetulan jurusannya BK? Kebetulan Oh belum. Jadi belum sedikit paham. Iya. Atau mungkin sedikit pernah dengar konseling itu apa? Belum juga. belum. Oke, karena Mbak Lala juga baru pertama kali ikut konseling ini. Sebelumnya saya kenalkan diri ya. Nama saya Siti Komaria. Nah, dan saya sebagai konselor. Nah, yang mana konseling itu adalah bantuan tatap muka yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Jadi saya konselornya dan Kak Lala adalah sebagai konseli yang mana membantu untuk mengentaskan masalahnya secara bersama-sama. Gimana Kak Lala udah paham atau masih diperhatikan? Paham. Nah, intinya itu konseling itu adalah bantuan secara tatap muka antara konselor dan konseli untuk membantu pengentasan bersama. Sudah paham? Sudah. Nah, tadi kan konselingnya. Nah, di dalam konseling juga itu ada yang namanya asas, yaitu obrolan ataupun percakapan kita yang di ruang ini itu dijamin rahasianya ya. Dan yang selanjutnya itu adalah adanya keterbukaan dan kesukarelaan. Keterbukaan itu sendiri yang mana saya ingin Mbak Lala dan itu menceritakan apa yang Mbak Lala rasakan itu secara terbuka tanpa adanya yang ditutupin. Dan yang kesukarelaan itu tadi Mbak Lala datang ke sini secara sukarela atau terpaksa? Secara Sukarela ya, terima kasih atas kesukarelaannya datang ke sini untuk konseling gitu. Jadi kalau Lala tuh ke sini tuh karena sukarela atas dasar keinginan sendiri. Jadi konseling itu yang mana bantuan konselor untuk konseling menjelaskan masalahnya, dan di dalam konseling juga itu dijamin kerahasiaan. Jadi Mbak Lala tidak perlu khawatir, dan kemudian yang saya harapkan Mbak Lala bisa berbicara secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupin, supaya apa? Supaya saya bisa tahu apa yang menjadi permasalahan dari Kak Lala tersebut, dan kemudian Kak Lala juga datang ke sini secara sukarela. Bisa dipahami? Sudah. Pahami ya berarti ya? Boleh mungkin secara langsung dimulai. Jadi saya kan sekarang lagi kuliah ya. Dan di kuliah itu saya mungkin
saya ngerasa nggak punya teman, nggak ada tempat untuk saya ajak ngobrol gitu. Itu membuat saya benar-benar terpuruk banget sampai kemarin beberapa waktu sampai saya itu absen dari kuliah gitu. Karena sebelumnya itu masih aktif, tapi karena ada permasalahan juga sama teman mungkin ya. Sebenarnya juga saya kurang tahu menahu apa permasalahan dari teman saya. Hanya saja tiba-tiba saya merasa dijauhi dan dikucilkan. Itu satu kelas dengan Kak Lala atau hanya beberapa teman atau itu tadinya teman dekat yang mengucilkan? Tadinya itu teman dekat, yang teman dekat. Iya, tadinya teman dekat yang mengucilkan. Terus tidak lama dari itu saya merasa satu kelas itu seperti menjadi saya. Mungkin kalau ingat apa yang terjadi sebelum terjadi pengucilan, mungkin ada sesuatu kah dengan teman dekat? Kalau dari pribadi sebenarnya hubungan kita itu masih baik. Saya ingat itu di hari Selasa itu masih baik, dan tiba-tiba di hari Rabu itu saya sudah merasa dijauhi seperti itu. Jadi awalnya itu Lala tuh sebenarnya baik-baik aja, Lala tuh baik-baik aja di hari Selasa, ya di hari Selasa ya. Nah, dan di hari Rabunya tiba-tiba ada perubahan secara signifikan dari teman Lala tersebut. Iya. Itu drastis atau hanya mungkin kayak tadinya saya hello jadi nggak saya hello lagi atau gimana? Drastis, benar-benar drastis, nggak ada sapaan sama sekali atau tidak seperti itu. Bisa mungkin dijelaskan secara detail lagi, itu mungkin kasih contoh. Awalnya tuh ya akrab gini ya, misalnya akrab, kita sering ngobrol bareng, kita sering kumpul bareng, bahkan tidur di satu kos bareng-bareng, maka kita juga saling berbagi ya. Karena saya juga posisi anak rantau, di sini saya yang ada kendaraan, jadi saya juga sering meminjamkan kendaraan saya kepada mereka juga. Pada temannya tadi, iya, sebut aja si A gitu ya, iya. Atau mau menyebut namanya? Oh, si A gitu ya, kita sebut si A biar lebih gampang. Oke, terus kemudian itu tadi di hari Rabu tiba-tiba saya sudah mengalami kondisi yang drastis gitu. Iya. Dari si A tersebut atau langsung? Langsung dari semuanya, karena kita itu total berlima. Oh, berlima itu teman akrab? Iya, berlima itu teman akrab. Awalnya dari si A dulu? Atau langsung kelima-limanya? Kelima-limanya. Berarti 6 sama Kak Lala ya? Berlima sama saya. Oh, berarti 4 iya. Teman dekatnya itu 4. Iya. Berarti langsung ke 4 temannya itu langsung ada perubahan. Iya. Mungkin bisa diingat lagi apa yang menjadi pemicu itu dari hari Selasanya kah atau di hari Seninnya kah sebelum terjadinya perubahan drastis di hari Rabu? Mungkin karena, tapi sebenarnya saya saat ini kan saya sedang menjalin ada hubungan dekat dengan seseorang gitu. Dan kebetulan seseorang ini sebelumnya itu disukai oleh salah satu teman pas saya gitu. Yang teman sekelas atau teman salah satu sekelas. 4 teman yang tadi? Tidak, oh tidak ada salah satu itu. Tapi sebelumnya memang saya sempat akrab juga dengan teman saya yang itu, inisialnya B lah. Oke, si B di kelas itu, tapi bukan salah satu dari teman 4 ini. Bukan. Tapi saya rasa kan seharusnya kalau memang tentang seseorang ini, karena saya menjalin hubungan dengan dia, harusnya kan masalah saya dengan si B. Iya, betul. Nah, tapi tiba-tiba teman saya keempat ini menjauhi saya. Pernah nggak mungkin terdengar ada omongan-omongan apa gitu? Sebelumnya memang mereka bilang menasihati saya memang untuk tidak menjalin hubungan lebih jauh dengan si cowok ini gitu. Si 4 ini? Iya. Okay. Saya berpikirnya saya masih baiklah saya menjalin hubungan dekat dulu gitu. Karena memang saya masih berpikir dia disukai oleh teman saya si B gitu. Dan saya pun akhirnya menjalin hubungan dengan dia secara resmi itu setelah semua kejadian ini gitu. Karena dia memang yang ada buat saya selama saya terpuruk, dia menjadi teman saya juga. Jadi yang ingin ditanyakan sekarang adalah maunya Kak Lala itu apa sebenarnya? Dan ketika begini Kak Lala tuh pengennya gimana?
Ya, saya pengen minta solusinya Bu, karena kejadian ini kan saya benar-benar terpuruk banget gitu. Apa yang membuat Kak Lala terpuruk sebenarnya? Sebenarnya karena merasa dijauhi itu, jadi saya merasa ada rasa takut untuk bertemu mereka, entah apa itu saya juga kurang tahu. Rasa takut atau rasa minder atau rasa Sebenarnya rasa lebih ke mana? Kalau takut apa yang ditakuti sebenarnya? saya nggak tahu ya Bu, kurang tahu takutnya di sisi mananya. Hanya saja setiap saya bertemu mereka itu badan saya tuh langsung kayak panas dingin gitu. Iya, nervous banget. Iya. Apa yang bisa kenapa ya apa yang membuat Kak Lala seperti itu? Itu ketemu keempatnya atau pokoknya ketemu salah satu dari keempatnya atau ketemu keempatnya? Kalau ketemu salah satu dari mereka? Kalau ketemu salah satu dari mereka rasanya apa gimana? Biasa aja, karena mereka awal sendiri pun tidak terlalu menjauhi, tapi ketika berempat ya mereka menjauhi saya. Kompak? Iya. Udah pernah menanyakan kepada mereka? Sebenarnya secara pribadi gitu, salah satu mungkin, karena kan kalau tadi bilang kalau menemui ketemu dari salah satu keempat itu biasa aja, nggak ada perasaan yang gimana ya kayak panas dingin atau itu. Tetapi kalau menemui secara tidak langsung keempatnya mungkin bertatap muka secara nggak sengaja gitu langsung keluar perasaan panas dingin, kayak nggak nyaman seperti itu. Iya. Pernah nggak kalau mencoba untuk berbicara salah satu dengan mereka? Sebenarnya waktu itu kami sempat berdiskusi bicarakan masalah tersebut gitu. Dari situ yang saya dapat mereka mendengar bahwa saya itu menjelekkan teman saya bernama A. Oh, dan A itu salah satu dari apa tadi ya? Iya. Itu dengar dari siapa? Saya kurang tahu. Nah, kalau mau saya potongnya, tadi kalau Lala bilang berdiskusi. Iya. Nah, itu berdiskusi dengan siapa? Keempatnya kah atau salah satu dari mereka? Dari salah satu dari mereka itu hanya salah satunya, yaitu si A-nya. Justru diskusinya? Iya, diskusinya itu sama si A. Oh, sama si A aja. Si A aja. Tapi ada teman-teman saya yang lain sebenarnya yang tidak ada sangkut pautnya yang juga justru ikut. Iya, seperti itu. Diskusi langsung apa itu? Iya, ikut secara langsung. Tadinya Kak Lala ngobrol sama si A, terus tanpa sengaja datang ikut gabung gitu. Tidak, memang mereka langsung datang. Gimana? Coba deskripsi secara. Karena waktu itu kan posisi di kampus. Karena tadi ada juga permasalahan saya dengan si B tentang masalah cowok ini juga. Itu kan ada di pertemanan yang lain. Nah, dari pertemanan itu ibaratnya dari pertemanan si B dan si A ini tuh menjadi satu. Nah, untuk berbicara ibaratnya kepada saya. Nah, dari situ saya mendapat omongan lagi bahwa dari kelompok si B ini saya menyangkut pautkan nama salah satu di antara mereka punya hubungan dengan saya gitu. Jadi sebagian banyak menyimpulkan bahwa saya itu orang yang gampang untuk dekat dengan orang lain gitu. Terutama lawan jenis. Bisa dikatakan mereka tuh menyimpulkan bahwa kalau itu gampangan gitu ya. Iya. Bisa mencoba sana, bisa mencoba sini, mencoba sana, mencoba sini gitu. Iya, karena setelah saya memiliki hubungan dengan si cowok yang suka sama si B ini. Tapi meskipun itu muncul ketika Kak Lala menjalin hubungan. Iya. Sebelumnya tidak, karena kebetulan si B ini sebenarnya sudah ada pasangannya. Jadi saat itulah saya merasa saya nggak ada masalah kalau saya menjalin hubungan dengan si cowok ini. Sebenarnya Kak Lala juga udah menjaga perasaan orang lain juga ya sebelum menjalin hubungan. Sebenarnya antara Kak Lala dengan si cowok yang sekarang bersama Kak Lala tuh sama-sama suka atau memang si cowoknya yang suka? Kebetulan kita itu mulai dekat saat kerja kelompok, dan itu kita sering bahas tugas, dan dari situ kita mulai dekat dan nyaman. Oke, berarti intinya sebenarnya kedua saling ya kan, bukan salah satu pihak aja kan. Jadi kalau itu awalnya belum mau menjalin karena nggak nyaman dengan si B, tapi karena si B sudah memiliki pasangan, menurut
Kak Lala, oke fine aja nih saya menjalin gitu kan ya, karena dia juga udah ada jadi saya nggak masalah gitu. Tapi ternyata setelah Kak Lala menjalin itu malah timbul permasalahan ini. Iya, itu permasalahannya semakin besar. Iya. Tapi udah coba untuk ngobrol dengan mereka, ya diskusi tadi malah menyimpulkan Kak Lala Iya. seperti itu. Apa tanggapan Kak Lala mereka menyimpulkan seperti Di itu? saat itu saya bingung gitu, karena kebetulan kedua pertemanan ini itu sama-sama sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri gitu. Jadi saya sudah banyak bercerita juga ke si A gitu, yang ternyata cerita saya dibocorkan ke pertemanan si B seperti itu. Jadi itu juga yang menimbulkan permasalahannya. Tapi sudah mencoba untuk ngobrol secara keseluruhan, misalkan antara si A dan si B dan Kak Lala sendiri untuk ngobrol ditemukan bahwasanya apa sih itu permasalahan mereka yang tidak suka dengan A atau Pak. Sudah pernah coba itu? Kalau untuk secara personal karena di sana saat itu mereka semua yang menimbulkan berbagai prasangka-prasangka mereka kepada saya. Prasangka seperti ini, sudut prasangka mungkin yang lain-lain memiliki prasangka-prasangka dan sekarang Kak Lala itu seperti ini. Sedangkan Kak Lala sendiri merasa seperti itu atau tidak? Sedangkan saya merasa karena untuk masalah pertemanan memang saya cukup bisa terbuka dengan semua teman, tidak hanya lawan jenis tapi juga sesama jenis pun saya terbuka untuk pertemanan. Tapi yang mereka lihat hanya kepada lawan jenisnya saja. Jadi sebenarnya yang kamu itu lebih ke negatif. Sebenarnya mungkin itu gimana? Kalau sendiri mendengar omongan mereka, perasaan Lala itu tadi yang menyebabkan saya jadi kan saya merasa jadi kayak terpojok gitu kan. Itu membuat saya jadi nervous itu tadi kalau ketemu mereka semua itu. Bahkan saya merasa takut untuk masuk kelas. Tapi kan saya nggak punya pilihan lagi karena saya kan harus kuliah seperti itu. sama kalau juga harus kuliah dan mau nggak mau ya harus masuk kelas. Kenapa sih kalau nggak mencoba untuk pernah mencoba untuk jadi sih berdoa gitu? Ya Pernah nggak coba itu? Lalu apa hasilnya? kemarin si B ini kan sebenarnya dia seperti masih mau menjalin hubungan dekat dengan saya, masih mau berteman gitu. Tapi karena mereka juga dia salah satu dari mereka, jadi saya merasa kayak untuk mencoba menghindar gitu. Tapi saat saya mencoba menghindari mereka, justru mereka semakin beranggapan yang negatif kepada saya. Oh ternyata saya ini orangnya seperti itu gitu. Karena selama ini memang saya selalu mengiyakan apa yang mereka minta gitu. Seperti mereka mengajak saya kemana saya iyakan. Karena itu tadi yang saya bilang, saya yang ada kendaraan. Jadi saya biasanya memang mengantarkan saya. Sama seperti itu. Sebenarnya Pernah melawan tidak itu yang buat saya susah. apa yang susah? Saya merasa kalau saya nolak kayak ada kasihan juga karena kita kan semua sama-sama anak rantau, tidak ada keluarga yang mendampingi seperti itu. Jadi saya beranggapan kalau bukan saya siapa yang akan menolong? Kenapa harus kamu? Kenapa nggak? Udah sih bilang aja gitu. Banyak tukang ojek online yang kayak gitu. Kenapa saya apa nggak untuk menolong sendiri? Tapi dalam hati kecil kamu pengen apa? Coba. Misalkan tuh ada teman kamu, bayangin ada teman kamu di depan kamu, ngajak kamu main, gitu. Tapi kamu tuh dalam hati itu nggak mau. Ada, coba kamu mau. Jangan saya lah, yuk kita main di sana. Ya. Kita nongkrong yuk ke ini di Gacuan gitu misalnya. Mau nggak? Pengennya sih Apa ya? Ya udah, apa yang ingin kamu ungkapkan? maaf ya mungkin gak bisa. Gak bisa. Udah pernah nyoba belum? Belum. Coba sekarang. Mungkin kamu bisa relax dulu. Coba. Jadi belajar gimana ya? Katakan apa yang ingin kamu katakan. Coba. Ini anggaplah saya ini adalah teman kamu yang kebiasaan ngajak kamu nongkrong ya. Tapi saya nggak punya kendaraan gitu kan. Lah, yuk kita nongkrong di Megacuan makan. Maaf ya mungkin gak bisa karena aku capek banget dari istirahat. Masa lebih sih Pak? Ayo
nggak enak sama Ini bisa, apa karena beda orangnya? Atau gimana? Atau mungkin cara pengajarannya beda? Biasanya mereka ngajarin dengan cara seperti apa? sebenarnya tidak terlalu berbeda, hanya saja kadang kalau dipikir itu tadi kita sama-sama rantau. Itu bukan rantau ya? Beda orangnya gitu ya, jadi kayak kurang meresapi gitu. Ya mungkin mau mencoba ya, mungkin biar lebih nyaman lagi. Kalau memang itu perasaan atau merasa nggak nyaman, mungkin mencoba aja dulu. Sebenarnya sekarang dari permasalahan itu, kalau sekarang maunya apa? Pengennya gimana? Ya pengennya sih bisa tetap menjalani kuliah itu dengan nyaman gitu, tanpa adanya seperti tekanan dan rasa takut dari teman-teman. Tekanan seperti apa? Ya itu tadi karena adanya seperti saya didesak oleh mereka itu, jadi saya merasa tertekan gitu. Saya berpikirnya apa saya salah gitu, apa saya masih salah gitu. Saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, atau apakah masih tetap salah seperti itu. Kamu sudah mencoba memperbaiki semuanya. Apa yang mau kamu perbaiki? Sebenarnya Apa yang sudah kamu jelaskan ke mereka? tidak ada. Tadi kamu bilang bahwasanya kamu sudah mencoba untuk memperbaiki. Apa yang sudah kamu Maksudnya lakukan? saya perbaiki diri saya. Kalau mungkin kan mereka beranggapan saya negatif gitu, saya kurang baik gitu, jadi saya mencoba untuk memperbaiki diri saya Dengan cara ya berusaha lebih baik lagi pada mereka. lebih baik, berusaha lebih baik lagi kepada mereka itu yang seperti apa? Yang kamu lakukan itu seperti apa? Yang kamu merasa memperbaiki diri, mencoba lebih baik kepada mereka. Hal apa yang kamu lakukan mencoba lebih baik? Sedangkan kamu sendiri kalau diajak sama teman kamu, kalau kamu aja nggak enak nyaman, apakah itu bisa memperbaiki diri kamu? Karena tadi kamu bilang itu memperbaiki diri kamu, tapi juga ini memperbaiki kepada mereka. Jadi maunya kamu itu seperti apa? Sebenarnya saya masih intinya mau punya hubungan yang baik tetap dengan mereka, jadi biar saya tetap nyaman. Caranya? Caranya? Nggak tahu. Kamu udah ngobrol sama mereka satu-satu gitu. Itu kan banyak. Belum. Mencoba mau kapan? Cepatnya kapan? Hari ini, besok, lusa? Bisa. Apa yang ingin kamu katakan? Terutama mau yang dimulai dari siapa? Mungkin dari si B. Yang paling urgent, yang paling mendesak, yang paling bikin kamu merasa perlu, paling penting menjelaskan kepada siapa? Mungkin si B, karena kan saya memang kalau kata mereka kan saya merebut punya dia. Kata mereka itu mereka siapa? Keduanya dari pertemanan si A dan si B, Semuanya itu salah satu. semuanya. Kamu pernah mencoba menjelaskan kepada mereka apa yang saya lakukan? Pernah? Pernah menjelaskan kepada mereka apa yang saya lakukan dari segi? Pernah? Kenapa kamu nggak mencoba menjelaskan apa yang kamu lakukan dari segi? Sedangkan dia bukan milik siapa-siapa. Emang si cowok itu milik siapa? Sekarang aku tanya, cowok itu milik siapa? Statusnya sebelum sama kamu? Tidak ada. Salah nggak kalau kamu sama dia? Tapi salah nggak kalau kamu bareng sama si B sedangkan B nggak punya siapa, nggak bukan milik siapa-siapa? Salah nggak? Kamu layak nggak sama si B? Layak kan? Layak. Kamu suka? Iya. Kamu sayang? Dia sayang sama kamu? Kamu pernah nggak nanya si B? Ceritakan kalau pernah nggak ngomong sama si dia, si cowok, kalau ada seseorang yang suka sama kamu? Atau mungkin kamu bercerita tentang permasalahan konflik dengan teman-teman kepada si yang sekarang lagi dekat sama kamu? Kalau konflik pertemanan saya waktu itu sempat cerita sedikit kenapa saya dijauhi itu. Saya sempat cerita sedikit, tapi sebenarnya dia cuma tahu di situ.
Bagaimana tanggapannya? Sebenarnya karena saya saat itu ceritanya juga sambil nangis, dia lebih memilih untuk menenangkan saya lebih dulu gitu. Dan dia selalu mengatakan ya sudah gitu. Kalau memang mereka tidak bisa menerima kamu ya sudah biarkan saja. Seperti itu. Terus Iya maksudnya dia puasa kita atau melakukan hal lain? sebenarnya dia memang hanya memberikan jawaban itu gitu. Tapi sebagai gantinya dia memang memberikan waktunya dia untuk saya gitu, agar saya itu bisa tidak terlalu memikirkan hal tersebut kalau saya itu dijauhi oleh teman-teman saya gitu. Jadi karena itulah dalam masa itu adanya dia, saat itu saya menjalani hubungan dia. Iya, karena saya merasa kurang enak dengan teman saya si B. Iya, maksudnya yang baru sekaligus partner baru, sekaligus juga bonusnya dia sayang juga sama kamu. Iya. Tapi itu bisa membantu kamu jadi lebih lega, atau malah rasa timbul rasa tidak nyaman Karena ada mesinnya. Iya. Cocok. Kamu kan tadi bilang, Kak Lala tadi bilang ada konflik dengan teman-teman dan Kak Lala suka sama yang sekarang menjadi hubungan, terus merasa kayak Kak Lala merasa ada kayak seseorang yang ada selalu untuk Kak Lala, itu menjadi sesuatu yang merasa lebih nyaman, tapi masih mau memikirkan atau udah lepas aja gitu masalah itu? Sebenarnya nyaman karena saya merasa di sini saya tidak sendiri, masih ada dia. Sebenarnya seperti itu. Tapi terkadang ada rasa di mana kalau mereka teman-teman saya itu memberikan sindiran, jadi saya kadang masih merasa terganggu. Dari satu kelas aku tidak ada satu teman yang berbeda sama kamu. Untuk saat ini kebetulan sudah ada. Jadi saya kebetulan punya teman baru juga dan harapannya bisa tidak seperti yang lalu. Jadi masalah sekarang udah punya teman baru, berarti ini kejadian udah lama. Sebenarnya belum pernah. Nah, teman-teman baru sekarang gimana menurut kamu? Mereka selalu support saya gitu, tidak memandang saya dengan cara teman-teman lain memandang saya gitu. Jadi saya merasa dihargai oleh mereka. Gitu. Teman-teman kamu itu dalam satu kelas juga atau beda kelas? Dalam satu kelas juga. Berarti teman-teman Kala yang baru ini yang tadinya menjadi Kala juga kan? Sebenarnya awalnya mereka bukan menjauhi, mereka hanya tidak ingin ikut campur. Jadi mereka memilih untuk seperti bodo amat saat itu. Oke. Jadi tanggapan Kala bahwasanya satu kelas menjauhisme itu kurang efisien ya? Karena kurang, ternyata setelah sekarang Kala memiliki teman-teman itu, ternyata mereka itu bukan menjauhi saya karena masalah saya, akan tetapi mereka bersikap bodo amat gitu ya, untuk yang mungkin nggak mau campur lah ya. Tapi untuk saya hello masih biasa ya. Untuk sekarang ya. Kalau untuk sekarang dengan teman-teman Kala yang baru si B dan si A tadi itu gimana? Masih ruwet? Kalau sekarang sih mereka yang mencoba mendekati saya gitu. Sekarang mereka sudah mau mengajak ngobrol gitu, berbeda dengan dulu yang sama sekali tidak mau. Jadi sekarang Kala mau gimana? Ya karena kadang juga masih ngerasa minder juga, entah apa itu juga saya kurang tahu gitu kan. Yang itu siapa? Kala sendiri? Iya, kadang masih ngerasa kayak kurang nyaman. Memang sekarang mereka mencoba dekat dengan saya itu sebenarnya saya juga jadi kurang nyaman gitu, karena mereka yang dulunya menjauhi sekarang mendekati lagi seperti itu. Jadi itu membuat saya jadi kurang nyaman seperti itu. Itu si Ansan dan si B Semuanya sekarang mendekat. Iya. Coba untuk mendekat. Iya. Tapi Kala sendiri merasa nggak nyaman. Iya. Dari konflik tadi kan Kala juga ingin menjelaskan, tapi berarti dari kejadian tersebut itu Kala belum menjelaskan apa-apa ke mereka. Maksudnya itu dalam arti itu udah pernah menjelaskan, tapi mereka menyudutkan Kala tadi ya yang pertama ya. Terus kemudian juga Kala merasa kayak adalah ternyata lama-lama mereka yang mencoba mendekati Kala sendiri.
dan sampai sekarang. Tapi kalau merasa kurang nyaman dan lebih baik untuk menghindar secara menghindar ya, lebih menghindari gitu ya, tidak ingin secara terlalu dekat atau hanya sekedar Iya. menghindar secara gimana nih? Menghindarnya ya mungkin kalau untuk senior itu saya masih bisa, tapi untuk kayak terlalu lebih dekat lagi seperti dulu saya tidak bisa. Mereka kan nggak ngajak main bareng atau mungkin kerja kelompok atau mungkin nongkrong atau apa? Iya, kemarin kebetulan saya diajak untuk ke kos si A seperti itu untuk kumpul di sana. Ya karena saat itu sama teman-teman saya yang baru, jadi saya mengiyakan gitu, karena saya merasa ada mereka gitu, tidak sendirian. Terus saya takutnya nanti kalau saya terlalu menjauh, mereka pikir saya jadi orang yang nggak mau berteman dengan mereka. Jadi sekarang hubungan pertemanannya Ya udah baik, berarti udah terselesaikan masalahnya secara tidak langsung, atau masih ada problem lain? itu tadi kan karena mereka sekarang mendekat, itu kan membuat saya jadi kurang nyaman. Iya, jadi kadang saya pengen menjauh, tapi saya nggak mau yang menyakitkan mereka. Jadi maunya gimana? Mendekat, dia mendekat kan nggak nyaman, ya hal lain nggak nyaman. Tapi kalau secara langsung dijauhin kayak nggak mau nyakitin, jadi maunya nolak gimana? Udah nyoba ngomong mereka, saya tuh nggak nyaman loh sama kamu atau gimana gitu. Jadi apa yang ingin kamu lakukan untuk saat ini apa? Untuk saat ini Sama teman-teman kamu, terutama yang siapa? Yang A, si B atau semuanya? Semuanya kecuali teman dekat yang iya kecuali cewek cowok itu semua satu kelas. Iya, cewek cowok. Oh, luar biasa. Oke, mungkin bisa kalau menurut Kak Lala sendiri apa yang Kak Lala lakukan? Ngomong atau gimana? Dengan perasaan Kak Lala yang gak nyaman di dekat. Untuk kalau ngomong secara langsung saya nggak enak. Terus semuanya gimana? Ketika kamu nggak nyaman dideketin, tapi mereka nggak tahu, mereka juga nggak tahu aku nggak nyaman. Jadi maunya gimana? Gimana dong biar mereka tahu caranya? Kalau kamu tuh nggak nyaman, kalau mereka menjauh, perasaan kamu gimana? Kalau mereka yang jauh saya malah sebenarnya ya sudah nggak apa-apa gitu, karena kan sebelumnya saya juga sudah melewati itu gitu, dan saya sudah mulai berdamai. Tapi kalau mereka mendekat, nggak mau. Sebenarnya Nggak mau. Hati sendiri nggak mau. Karena kejadian tersebut. Iya. Bikin sakit. Jadi Iya. Kayak nggak bisa memaafkan gitu. Iya, karena kan sebenarnya saya merasa kayak ditusuk dari belakang gitu, karena apa yang saya ceritakan kepada pertemanan si A ini kan memang lebih banyak gitu, karena memang saya lebih akrab ke mereka gitu, dan itu ternyata justru dibocorkan ke yang lainnya. Jadi itu saya merasa ditusuk dari belakang gitu. Saya sudah menganggap mereka seperti keluarga, nyatanya mereka tidak seperti itu. Marah? Sebenarnya Marah. Pengen marah. Berarti belum marah. Udah marah belum? Pengen marah nggak? Sebenarnya sayang, karena kan itu tadi saya anak tunggal gitu. Saya udah menganggap mereka kayak keluarga saya gitu. Tapi nyatanya mereka tidak seperti itu. Karena rasa ditusuk dari belakang lagi. Itu udah kejadiannya kapan? Udah lama? Mungkin 7 bulan. Oh, 7 bulan yang lalu. Awal semester ya? Awal semester. Ya, awal semester kan. Di semester 1, semester tahun 1 ya. Semester 1. Semester 2. Awal semester 2. Iya, awal semester 2. Awal semester 2.
marah, kecewa, sakit hati, itu paham dengan perasaan itu pasti. Hal pasti akan mengalami yang mana kita udah percaya dengan seseorang, ternyata dia menceritakan yang seharusnya kita rahasiakan kepada orang yang bersangkutan. Itu menceritakan itu kalau menceritakan si B atau omongan apa? Iya. Kalau menceritakan si B, kemudian dibocorkan ke si B oleh si A. Saya menceritakan bahwa saya dekat dengan si cowok itu yang disukai si B, gitu, seperti itu. Jadi bukan menggibahin si B ya? Bukan. Oh gitu, oke, paham saya sekarang. Jadi kalau tuh menceritakan lagi happy nih, gitu kan? Ada seseorang ini yang suka sama aku, tapi perasaan gak nyaman juga karena si B cerita juga ke si A. Kalau si B itu suka cerita juga ke si A. Kalau si B suka sama si cowok ini mungkin satu kelas tahu. Hampir semua tahu. Iya. Jadi si A ini malah menceritakan omongan Kak Lala yang lagi dekat dengan ini ke si B, ya timbullah permasalahan. Ya, seperti itu kan, berarti kurang lebih. Iya, karena sebelumnya saya juga sempat bicara dengan si B bahwa dia sih katanya tahunya bukan dari mereka gitu. Ya. Tahunya dari ada komenan orang yang tanya gitu, katanya kamu udah tahu hubungan Lala dengan si dia. teman ketemu juga. Kebetulan mungkin sepertinya saya kurang tahu siapa orangnya karena dia juga tidak menyebutkan. Kak Lala kesel sama si A karena merasa rahasianya dibocorkan ke si B. Tapi ketika bertanya sama si B bilang bukan dari si A. Jadi perasaan Kak Lala ini tepat atau belum ketika nggak suka dengan si A? Sebenarnya bukan lebih nggak suka, cuma saya kayak kecewa. Apa ada problem lain sebelumnya? Saya merasa nggak ada karena sebelumnya sempat jajan bareng. Maksudnya itu perasaan nggak nyamannya Kak Lala itu hanya karena masalah itu. Terus kemudian si A dan si B ini berteman dan kemudian memunculkan Kak Lala itu tadi dan merasa ini kenapa jadi seperti ini, kenapa mereka malah jadi kompak kayak nyerang saya, gitu kan sebenarnya. Nah tapi dalam tadi Kak Lala cerita udah nanya dulu ke si B, tapi si B ini tidak dapat informasi dari si A. Berarti si A nggak mau bocorkan rahasia ke B dong? Udah konfirmasi belum untuk ketiganya? A dan B dan Kak Lala sendiri bahwasanya untuk masalah ini. Masalah ini Yang membocorkan dulu. Yang Kak Lala kan merasa rahasianya dibocorkan ke si B kan? saat itu Kak tuh Lala lagi cerita sama si A. iya, dan itu tuh nggak cuma si A karena kan saya ceritanya ya sama pertemanan si A. Ya. Jadi Kak Lala nggak sukanya sama si A. Bukan nggak Sama lebih kayak kecewa aja. tapi Kak si A ini nggak ngapa-ngapain. Bisa jadi si A ini nggak ngapa-ngapain. Bisa jadi si A ini nggak membocorkan rahasia. Nah, ya itu tadi justru malah ada kesimpulan di mana katanya saya menjelekkan si A saat mereka bersama-sama saat itu ibaratnya memojokkan saya gitu. Ada istilah saya tidak suka dengan si A seperti itu. Tapi memang jelas kan dari Kak Lala nggak suka sama si A. Untuk nggak sukanya bukan nggak suka karena kan saat kejadian itu tiba-tiba memang dijauhi gitu. Saya bertanya-tanya kenapa saya dijauhi gitu. Udah nanya langsung nggak sama si A? Ya, itu tadi saat dijauhi. ya itu tadi mereka bilang katanya kok kamu bisa menjelekkan saya dengan omongan seperti itu, padahal nyatanya saya tidak ada omongan di mana saya menjelekkan si A. Seperti itu. Jadi kayak miskomunikasi ya. Iya. Jadi Kak Allah juga berpikir bahwasanya rahasia dibocorkan oleh salah satu dari mereka. Kemudian si A juga merasa kalau Allah itu menceritakan menjelekkan si A. Jadi itu permasalahannya. Jadi kayak rancu banget tuh. Miskomunikasi. Jadi Iya. udah dijelaskan belum ini persiklus pertemanan ini sampai sekarang? Itu tadi mereka ibaratnya hanya memojokkan saya gitu. Saya tidak diberi ruang untuk dimana saya menjelaskan gitu. Mereka tidak memberikan. Jadi mereka hanya ego, merasa benar sendiri, tidak mau mendengarkan penjelasan orang lain. Saat kejadian itu kalau juga bisa diem, Cuma bisa dia berpikir kenapa kok malah jadi seperti ini. karena sendirian. Iya. Melawan berapa orang?
Saat itu ada 5. Oh, 6 dengan Kalala. A, si B ada nggak? Si B ada. Oke, berarti A, B dan teman-teman Kalala ada 6, 7 sama Kalala. Mereka semua kompak. Iya. Dan kebetulan saat kita berunding ada teman-teman kelas lain yang ada di sebelah kita yang memang mungkin menonton. Iya, gitu. Bisa dipahamin, pasti saat itu Kalala berkecam. Hanya bisa diam. Kenapa nggak mau? Saat itu pikiran udah kayak cuma bertanya kenapa jadi kayak gini gitu. Mereka kan udah saya anggap keluarga gitu. Kenapa kok malah tiba-tiba jadi nyerang saya semua gitu. Itu 7 bulan yang lalu kejadiannya. Iya mungkin. Dan sekarang hari demi hari, bulan berganti, ya kan? Iya. Mereka mendekat. Iya. Belum lama ini. Oke. Sudah selama mereka mendekat dengan Kalala? Belum tahu mungkin mau coba akrab lagi. Padahal Kalala sendiri ke mereka gimana sikapnya? Biasa aja, tidak apa yang gimana gitu, tetap bersikap seperti biasa. Iya. Tidak menunjukkan rasa benci atau rasa nggak suka atau gimana. Jadi ketika mereka manggil pun tetap disapa. Iya. Biasa aja. Ya mungkin mereka merasa apa yang mereka lakukan salah atau gimana? Menurut Kalala? Kurang tahu karena mereka mendekati saya setelah teman baru mereka, teman di kelompok si A ini yang ibaratnya menggantikan saya di pertemanan itu, dia juga keluar dan dijauhi dan akhirnya sekarang itu keluar dari kuliah. Sampai keluar dari kuliah. Iya. Masalah apa itu? Saya kurang tahu karena memang masalah di pertemanan si A itu tadi. Wow. Nah setelah masalah itulah mereka mulai mencoba akrab dengan saya. Mau? Ini kurangnya. Nggak mau. Kamu lagi cukup sekedar say hello aja. Iya. Kamu coba ngomong kok. Mau? Coba ngomong. Iya. Apa yang ingin diomong ke mereka? Ya sebenarnya kan terlepas dari yang kemarin yang lalu itu kan sebenarnya buat saya nyaman. Jadi kalaupun masih ingin berteman ya sewajarnya teman aja gitu, nggak yang sedekat dan seakrab dulu yang bisa main bareng kemana-mana gitu. Itu yang ingin kamu. Dan coba tuh. Mau coba? Mau? Kapan? Ya mungkin nanti Yakin? insyaallah. Bisa? Insyaallah. Apa yang apakah dengan ngomong seperti itu jadi lebih lega atau gimana perasaannya? Kalau udah ngomong seperti itu mereka perasaan kamu apa lebih lega apa gimana? Tapi kalau mereka ini nambah membenci gimana? Iya itu tadi saya jadi takutnya kalau saya mengungkapkan apa yang saya inginkan, mereka jadi beranggapan yang lebih negatif lagi kepada saya. Tapi kalau nggak ngomong, Saya kurang tenang. jadi maunya gimana? Ngomong apa nggak ngomong? Menurut kamu gimana? Enakan ngomong apa nggak? Kalau Kalala nggak ngomong ke mereka, mereka tetap mendekat, mencoba mendekat, tapi Kalala nggak nyaman. Itu setiap hari ya? Nah, terus setiap hari kan, apalagi di kampus kan terus akan ketemu satu kelas lagi kan. Itu mereka mencoba mendekat setiap hari. Kalala sendiri sebenarnya merasa nggak nyaman, tapi pengen ngomong nggak enak, takut mereka berpikiran negatif lagi, terus takut kejadian yang seperti dulu terulang lagi. Iya. Jadi maunya gimana? Lebih baik ngomong apa nggak ngomong? Ya, kalau sama yang belum tahu, andaikan nih, kalau ngomong ke mereka, terus mereka nggak suka, apa yang akan kamu lakukan? Tadi pasti saya bakal merasa terpuruk lagi gitu. Kenapa? Saya merasa jadi langkah yang saya ambil ini salah lagi seperti itu. Mungkin bisa dengan cara menyampaikan lebih lembut atau berbeda. Ada nggak alternatif lain? Atau mau diem aja sampai rasa nyaman itu bilang menjadi nyaman atau gimana? Kalau sekarang sih saya merasa kayak mencoba untuk bodo amat gitu, kayak ya
ya udahlah biarin kayak gitu. Jadi kayak iya. Terus gimana dong solusinya? Kenapa nggak coba ngomong aja ke mereka? Kalau mereka mau begitu ya udah, yang penting aku udah ungkapin perasaan aku juga perlu dihargai kok. Aku nggak seenaknya jadi kayak eset kamu datang pergi seenak kamu. Yang kasus dulu juga belum pernah marah kan? Pengen nggak marah ke mereka? Coba, berani nggak? Dalam benak hati kamu sendiri berani nggak? Sebenarnya rasa keinginan ada, cuman kadang kalau mau marah Nggak bisa marah, ngomel bisa? Nggak mau, nggak mau, nggak mau nggak berani. lebih kayak mungkin nggak berani gitu karena kan saya cuma sendiri. Sendiri kan kamu punya teman baru. Tapi kan mereka gak ada sangkut pautnya dengan mereka gitu. Jadi nggak mau melibatkan ya? Enggak. Kan udah ada pasangan. Saya juga nggak terlalu banyak menceritakan tentang permasalahan ini sebenarnya. Ya, jadi banyak yang saya tutupi juga gitu. Jadi sebagian besarnya ya dia tidak tahu sebenarnya. Jadi sekarang mau gimana? Mau ngomong takut, nggak nyaman. Nggak ngomong ya nggak nyaman. Lebih nyaman ngomong atau nggak ngomong? Kenapa? Itu saat ini Coba gitu, coba. Apa yang pengen ngomong? Kalau kamu pengen ngomong aja nih, kalau kamu pengen ngomong tanpa berpikir untuk yang tadi. Sekarang kamu kan pengen ngomong, kalau kan pengen ngomong ke mereka, apa yang kalau sampaikan biasanya nggak nyaman. Coba tanpa mikirin dampaknya dulu deh. Terus apa yang pengen diungkapin ke mereka? Perasaannya apa? untuk saat ini sebenarnya kurang nyaman kalau untuk terlalu akrab. Pengennya ngomong kayak gitu ke mereka? Iya. Enggak, sederhana gitu aja. Tapi saya takut mereka tersinggung dengan omongan saya. Mungkin bisa diubah cara penyampaiannya. Takutnya nanti kalau saya menyampaikan mereka justru jadi benar-benar seperti mengucilkan gitu. Kalau kamu dikucilkan mereka, rugi nggak? Nah ini rugi nggak kamu dikucilkan mereka? Terus juga kamu dikucilkan mereka juga kamu dideketin juga nggak nyaman kok. Rugi nggak kalau mereka menjauh? Enggak kan? Terus apa yang dilakukan? Kamu didekat, kamu mau nyoba ngomong takut dikucilin. Nah kamu dikucilin mereka biasa aja. Iya. Biasa aja nggak kalau dikucilin? Kalau dijauhin biasa aja nggak? Kamu udah deket baru. Nah, iya. Mungkin dengan cara penyampaiannya itu dulu. Ya gimana cara penyampaiannya lebih enak lebih benar tanpa harus menyakiti perasaan orang lain agar mereka juga paham. Mau coba? Gimana? Udah kasih contoh? Apa udah bisa ini sendiri? Nyampein sendiri? Bisa kasih contoh. Tidak harus sendiri, contoh aja. Coba temenin mereka, ada ngobrol pribadi. Mana yang lebih kamu? Aku bahas gitu. Maaf, jujurnya perasaan aku nggak nyaman. Tidak kamu dekat susah seperti ini. Jujurnya saya juga merasa sakit hati dari masa lalu. Kamu belum minta maaf. Ada nggak kamu pengen pengen nggak berdampingan sama kamu?
merasa tersakiti dengan kelakuan mereka? Tahu nggak? Gimana caranya biar mereka tahu? Nah iya itu tahu. Kalau nggak ngomong, nggak tahu. Itu udah sama solusinya. Mau ngomong ke mereka. Tapi takut. Mungkin dengan cara penyampaian yang lebih baik, atau mungkin dengan cara yang halus, atau mungkin gimana. Atau juga kalau ngomong kecil kan juga nggak ngerti kan? Gimana? Ada berani? Mau coba? Tunggu loh kabarnya cepatnya. Walaupun dampaknya nanti seperti itu, gimana konsekuensinya nanti kalau mereka menjauhi? Ya mungkin saya bakal ya sudah. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu udah cerita nih, udah ngomong nih, nggak suka, terus terang maaf nih ya, perasaanku yang dulu aja kamu sakitin aku, jadi aku tanpa aku bisa menjelaskan aja itu masih sakit loh sampai sekarang. Jujur, maaf banget. Kamu mendekati itu dengan banyak. Kalau mungkin hanya saya hello, tapi nggak apa-apa, aku masih bisa. Tapi kalau untuk terlalu dekat seperti itu, maaf. Mungkin bisa dicoba, atau mungkin dengan cara lain. Ya kita nggak tahu kan kalau dia yang kalau dia memang teman yang baik, mungkin dia akan merangkul kamu, sama maafin aku. Atau kejadian memang teman yang baik dan tulus sama kamu. Berbeda dengan kalau dia ya seperti yang kamu katakan tadi kan. Nah, kita nggak tahu ya kan hati manusia dan pikiran manusia. Kita hanya bisa mencoba. Kalau nggak dicoba akan tahu. Enggak kan? Tapi mau mencoba. Nah, sekarang aku masih belum. Kamu mau mencoba untuk ngomong atau mau berdiam diri? Mencoba untuk ngomong. Yakin? Dulu. Konsekuensinya mereka menjauhi kamu, apa yang akan kamu lakukan? Yakin? Menjauhi mereka gimana perasaan? Ya mungkin merasa nggak nyaman. Karena kan seperti itu pasti rasa kayak dijauhi, dikucilkan orang itu kan pasti nggak nyaman. Nanti katanya nggak masalah, karena nggak nyaman. Nggak masalah, hanya kan hal itu kan jadi pandangan lain dari pandangan orang lain. Tapi kalau dikucilkan sama dijauhi mereka, sebenarnya fair-fair aja. Iya. Hanya pandangan orang yang memikirkan. Iya. Paham sekarang. Jadi bener nih, mau coba untuk ngomong. Iya. Yakin? Konsekuensinya itu loh. Itu dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya kita ya mungkin bisa menjadi teman yang lebih baik lagi, pertemanan yang lebih baik lagi. Andaikan itu tadi kalau sebenarnya dikucilkan ya dia marah, itu yang kamu bayangkan. Tapi kalau dia minta maaf ke kamu dan mau menjadi lebih baik dengan lebih baik, Iya. apa yang kamu? Kalau emang dia masih mau menjalin hubungan baik ya saya nggak masalah. Kalau memang kita sudah saling memaafkan, sudah sama-sama saling plong, ya mungkin nggak masalah. Tapi ya mungkin tidak sedekat itu. Oke, mau kamu ngomong ke mereka? Benar. Kapan? Nantinya apa? Yakin? Hari ini atau besok ya, senyamannya kamu. Tapi jangan lama-lama ya. Oke, yuk ini juga udah lewat dari ini ya mau siang juga ya. Udah 30 menit kita diskusi. Sekarang aku pengen tahu gimana perasaan kamu sama motivasi ini. Ya sekarang bisa lebih plong. Yakin? Iya, karena kan selama ini nggak ada tempat untuk cerita gitu. Jadi sekarang bisa kayak mengungkapkan isi hati itu jadi kayak nggak ada beban lah gitu. Jadi perasaan kamu lebih baik dan kamu gimana? Rasa perlu nggak sih kalau punya masalah tuh mau disimpan atau Ya sebaiknya ya saling membicarakan bersama. Maksudnya iya, maksudnya bisa menyelesaikan masalahnya satu persatu dengan mereka. Jadi udah tahu jawabannya apa yang kamu lakukan. Perasaan kamu gimana? Iya, Lebih baik nggak mampu. Ya semoga Allah tadi bisa membantu kamu, dimana bisa membantu Allah, bisa membantu Allah
bisa ngambil keputusan, tetap jadi pribadi yang lebih baik. Ya, semoga sampai di wisuda nanti tidak ada halangan hambatan memiliki pertemanan yang positif. Oke, waktunya juga udah cukup. Mungkin kita bisa sambung session di depan, atau mungkin kalau kakak pengen ngobrol-ngobrol lagi ke saya, bisa hubungi saya secara langsung, atau mungkin bisa datang langsung ke sini ya, atau mungkin bisa jadi interview atau gimana baiknya. Saya tunggu tunggu dari kalau tadi yang pengen ngobrolin, saya tunggu dulu ya. Secepatnya ya. Oke. Ya udah. Nah, akhirnya mas saya bilang interview ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di sini. Saya juga terima kasih kepada Ibu sudah memberikan saya solusi yang pastinya terbaik untuk diri saya. Terima kasih juga. Ini juga menambah hati-hati di jalan ya.